rekaman suara kok tiba-tiba dampaknya sampai ke dunia nyata. Itu sih ya, mungkin buat teman-teman yang penasaran silahkan di secara seksama, dan pesan saya sebelum membaca berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Semoga aja ada teror yang kalian alami. Itu aja. Waduh, dari judulnya aja sudah bikin kuduk merinding nih. Kawain. Benar-benar terjadi. Jadi kalau teman-teman gimana Kak? Ya, itu benar-benar terjadi dan saksinya juga ada di space ini. Ada Mas MBV dan ada beberapa teman yang tidak bisa saya sebutkan ya untuk menjaga privasinya. Karena waktu itu sebenarnya space-nya ramai itu karena waktu itu Mas MBV join kan, di bisa lumayan ramai juga. Mungkin karena hal itu terjadi, mungkin sebabnya karena ya kita nge-space-nya sampai sangat larut ya, sampai sekitar jam 2-an pagi. Itu kejadian anehnya berlangsung di malam di jam-jam tengah 3-an pagi sampai subuh. Gila nggak sampai nggak tidur. Waduh, sampai subuh itu berapa jam itu Kak total itu? Ya kalau itu aku kan open space waktu itu ya, keringan horor itu jam 10 itu close nya itu bukan karena aku potong ya, tapi benar-benar nge-freeze itu sekitar jam 2:30 lah lebih. Ini ada Mas Dios ya, ya jadi dari jam 2 sampai subuh itu jam yang memang ini ya, jam ya serem-seremnya memang itu. dan yang bener bikin aku percaya kalau itu tuh beneran bukan halusinasi itu ketiga temanku itu ketiga temanku itu melihat sosok yang sama, dan lihat di tempat yang berbeda. Untuk detail sosoknya nggak bisa aku hubungin di sini, takutnya nanti datang lagi. Oke, kita ngomongin judul yang sekarang nih Kak Wahid, yang dibalik karya viral nih. Kalau menurut Kak Wahid sendiri, salah satu cerita horor yang bisa dibilang viral itu untuk saat ini yang gimana tuh Kak? Apa Kak Wahid tahu gitu? Halo Kak Wahid? Ya hilang lagi. Ya ada Kak Restu nih, halo Kak Restu. Halo, baru gabung. Iya Kak. Jadi dari tadi nih Kak, para bicaranya keluar masuk nih karena sinyal mungkin nih Kak. Iya benar. Ini sinyalnya lagi error nih. Lagi ada gimana? Kemarin naiknya selesai kan? udah jangan dibahas. Kocak. Seru Kakak. Kebetulan kemarin kan abis dari Jogja ya, udah selesai. Itu pas dari Jogja selesai itu kan aku sempat sakit loh, mimisan ke Cirebon, terus karena ada beberapa kepentingan, terus langsung ke Mendaki, dan ternyata di Mendaki itu aku ngelihat sesuatu ya sampai mimisan lagi. Itu mimisannya pas mau tidur itu, jadi ngelihat langsung mimisan gitu. Waduh, gimana tuh ceritanya tuh Kak? Boleh dong sharing kemarin kayak gimana tuh prosesnya? Ini nggak apa deh cerita pendakian. Ini kan ya apa. Ini mau nyari cerita juga kan? Oke. Jadi teman-teman, aku mendaki di Gunung Perahu hari apa? Pokoknya tanggal kemarin lah, malam Jumat kemarin aku mendaki ke Gunung Perahu dan via jalur Wates. Ini sebenarnya kalau kalian yang takut ya hal-hal semacam itu, jalur Wates itu jalur yang worth it sih menurut aku, karena penghuninya juga welcome.
Artinya welcome teh nggak kayak Gunung Cermai atau Gunung Lawu, Gunung Selamet yang jauh banget itu kan. Nah, awal-awal aku naik gunung itu karena ada kurang lebih 17 orang dan ada satu orang yang head. Jadi dia cerita sama aku. Jadi, aku lagi head ini gimana? Berpengaruh nggak? Kata aku, yang penting kalau kamu itu nggak ngapa-ngapain ya artinya biasa aja gitu. Nah, dari jalur dari base camp ke pos 1 itu 1800 mdpl. Wow, lumayan banget kan. Jaraknya banyak banget dan ada 5 pos di Via Wates itu. Nah, saat aku naik ketika di pos 1 lah intinya ke pos 1 itu udah mulai hujan. Jadi kita semua langsung buru-buru pakai jas hujan biar perjalanannya cepat dilanjutkan karena kebetulan udah sore juga. Kita naiknya agak sorean sih. Lalu ketika mau ke pos 2 itu ada pohon tumbang. Jadi pohonnya itu kayak lagi ruku gitu lah. Bentukannya kayak lagi ruku. Nah, karena aku tuh kalau misalkan ngeliat tuh pasti seringkali nyari orang biar diajak ngobrol dan dalam artian untuk berpaling dari penglihatan aku sendiri. Tapi kebetulan di situ tuh orang baru semua karena aku ikut open trip dan nggak ada satupun orang yang kenal dan baru kenal hari itu juga. Dan saat aku lagi jalan tiba-tiba di pohon yang tumbang itu ada sosok cewek lagi duduk tapi rambutnya itu ketutupan sama wajahnya itu ketutupan sama rambut dan dia itu duduknya kayak uncang-uncang angge gitu, jadi gerak-gerakin kaki. Nah, aku yang ngelihat itu langsung berpaling jadi wajahnya langsung biar gimana gak ngelihat sosok itu kan. Nah, karena ekspresi wajah aku yang aneh, akhirnya teman aku nanya, kamu kenapa? Terus aku jawab kan, ini gak apa-apa, udah lanjut aja jalannya, kata aku kayak gitu. Oke, lanjut. Pas lanjut kita to the point nyampe ke pos 3 aja lah karena pos 2 aman aja sih. Di pos 3 kehujanan berkisar jam 6:30 malam. Kita langsung bikin tenda, langsung pakai flysheet juga, bikin flysheet itu kayak buat kayak ngadem gitu, buat neduh gitu kan biar nggak kehujanan sebelum buat tenda. Dan kita langsung buat tenda dan ketika udah buat tenda berkisar jam 8 udah selesai. Nah, kebetulan aku teh belum dapat tenda tuh dalam artian masih ada beberapa tenda yang belum dibuat gitu. Nah, saat lagi dibuat tenda, aku masih di flysheet sama teman aku yang dari Bandung. Nah, itu teman aku yang dari Bandung tuh minta ini, Mas, tolong ya, aku mau sholat nih, tolong pegang flysheetnya dulu karena sering kali ini copot itu pasaknya sering kali copot, jadi tolong pasaknya dipegangin atau apa. Oke, aku nurutin. Aku lagi megangin pasak biar nggak copot, itu tiba-tiba dari belakang aku itu ada yang lemparin batu kayak gitu loh. Aku tengok ternyata cewek yang tadi lagi duduk tapi duduknya posisinya udah di atas, dia sambil mainin kaki. Aku tuh sialan, ini orang ini sosok ganggu aja gitu kan lagi beresin flash gitu. Dan setelah itu ya udahlah, tapi gangguan itu menurut aku sih biasa aja. Nah, cerita ketika udah selesai semua dan kita mau tidur itu jam 9 malam, aku tidur terbangun jam 11. Itu karena aku single layer itu kayak posisi tendanya nggak ada tutupnya gitu, single layer dan bisa ngelihat di bagian luar. Itu udah banyak banget yang manggil nama Mira, itu udah banyak banget yang manggil nama Mira. Nah, aku penasaran ini siapa kan. Pas aku lihat, astagfirullahaladzim, ternyata penunggu yang ada di perahu itu ngumpul jadi satu. Dan ketika aku lagi ngelihat ternyata penunggu perahu itu semua lagi kumpul di situ dan macam-macam bentukannya. Jujur banget, ini bentukannya ada kayak kuntilanak, ada yang kayak genderuwo, dan juga yang aku sadari itu satu sosok bentukannya itu kayak kakek. Dia itu menggunakan pakaian adat Jawa dan dia ngedeket ke aku
terus sambil bilang ojo ribut nang kene wengi-wengi, jadi jangan ribut di sini malam-malam. Karena kebetulan banget itu teman-teman aku itu semuanya ribut gitu, lagi pada lagi cerita, lagi bahas-bahas sesuatu gitu sampai jam 1 pagi. Dan akhirnya aku terbangun kan di situ, dan niatnya sih mau ngasih tahu, tapi karena ada beberapa orang di situ yang kenal aku di Twitter, kenal aku juga di YouTube, kenal aku juga di Instagram, dia tahu, wah ini kayaknya kalau Kang Wira ini keluar dari tenda, ini kayaknya ada sesuatu hal nih, ada sesuatu hal yang apa gitu kan, konon atau mistis-mistis gitu. Akhirnya ditanya kan, ada apa Kang, kenapa keluar dari tenda? Aku jawab, tadi banyak banget di belakang ya datang terus nyuruh kita untuk nggak ribut. Oh ya udah, maaf ya Kang gitu, kasih tahu biar minta maaf. Oh ya udah, santai aja. Kataku tuh nggak terlalu ganggu sih, tapi ya jangan sampai ribut-ribut banget gitulah. Oke, akhirnya mereka semua berhenti tuh, dan 1:30 akhirnya kita tidur. Dan ini yang paling serem ya, jadi karena tadi aku posisinya tidur di pojok, aku pindah ke posisi tengah. Temen aku bilang ke sama temen, aku ini badannya lagi panas nih, coba kamu bagian pojok, aku yang tengah. Oke, nggak apa-apa, karena aku pakai sleeping bag kan, aku pakai sleeping bag, terus aku tutupin kepalanya. Tapi entah kenapa itu di bagian teman aku tuh kayak ada orang yang bolak-balik gitu, ada yang bolak-balik ke tenda, itu siapa. Dan aku buka sleeping bag, dan ketika aku ngeliat ke arah temen aku, ternyata di situ Mas, itu udah ada pocong. Wajahnya itu nampakin ke aku, itu seriusan, sampai aku di situ langsung mimisan. Itu sih bagian terseramnya. Dan ketika aku ngeliat sosok pocong itu langsung mimisan, dan ya udah lemes, badannya semuanya lemes. Sebenarnya kayak ganggu sih, nggak, cuman aku kaget aja, posisinya lagi kurang enak juga badannya karena habis dari Jogja. Terus habis dari Jogja ke Cirebon juga karena banyak kegiatan, ada beberapa kali hal-hal yang berkaitan dengan konten juga. Terus selesai langsung mendaki, dan ketika mendapati sosok yang itu langsung misan. Dan itu baru sembuh kemarin baru sembuh sih, alhamdulillah udah sembuh, nggak mimisan lagi, sekarang udah selesai. Paling gitu Mas cerita, sebenarnya nggak terlalu serem. Iya kak, wah seru banget sih tapi ceritanya. Jadi akhirnya dapat ceritanya kan kak dari situ kak, untuk dijadikan tulisan, ketemu pocong dalam prinsip. Kebetulan aku jurusannya santet, enggak jurusan pendakian. pendakian itu Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih dari M Karya Karsa. Ini buat para teman-teman kreator nih. Gimana sih awal mula mereka tertarik buat nulis cerita horor, dan kenapa memilih genre horor, atau memang karena pengalaman horor sejak kecil atau gimana? Ini dari Aku di Mana. Mungkin Kak Restu boleh jawab Kak, gimana sih awal mula tertarik nulis cerita horor? Kenapa memilih genre ini? Aku pertama kali tertarik nulis horor karena masa kecil punya topik, dan kebetulan aku nggak bisa nulis genre-genre lain selain horor kayak romantis. Nggak, anti banget nulis romantis. Itu doang sih. Kalau misalkan nulis yang lain bisa, cuman aku lebih ke horor itu karena mungkin feel-nya dapetnya di horor. Jadi kalau selain nulis horor kayaknya nggak bisa sih, bisa, cuman nggak feel-nya nggak dapet gitu. Apalagi romantis, anti banget, anti. Ya memang di situ ya ininya kecintaannya dan juga passionnya memang di penulisan horor. Dan itu mulai kapan tuh Kak? Menyadari bahwa emang sangat suka dengan horor. Cerita pertama itu gimana bisa dapatnya, itu gimana prosesnya Kak? Sambil saya coba undang-undang yang lainnya, ini pembicara yang lain. Oke.
Aku mulai nulis itu tahun 2020-an. Aku nulis tahun 2020-an dan itu hal yang pertama itu Batur Gaib. Sebenarnya Batur Gaib itu sendiri itu menceritakan sebuah kisah yang ada di daerahku itu seperti pengorbanan seseorang terhadap desa. Jadi kalau bisa dibilang kayak desa ini kalau mau makmur maka harus mengorbankan seseorang anak. Nah itu pertama kali itu Batur Gaib. Tapi untuk sekarang aku belum melanjutkannya kembali karena kebetulan beberapa kali itu kayak nulis itu loh Mas, itu di depan kamar itu sering kali ditungguin kuntilanak langsungnya. Itu si Nining yang jadi kuntilanak. Jadi pernah waktu lagi nulis itu ibu yang kebetulan itu bisa ngeliat juga itu ngomong, kamu lagi nulis apa? Ini lagi nulis tentang ini. Terus ibu langsung bilang, itu kuntilanaknya di depan kamar kamu terus lagi nungguin. Jadi aku juga kalau nulis kadang jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nggak pernah nulis siang tuh, nggak pernah. Pertama kali nulis itu. Oke, itu pertama kalinya itu ya kayak, dan habis itu baru setelah itu terus lah ya untuk menulis cerita itu. Itu di waktu cerita pertama itu pengalaman apa yang nggak terlupakan tuh Kak dari yang pertama itu? Pengalaman pertama yang nggak bisa dilupakan itu kan di situ ada tokoh yang namanya Apta ini nih, yang foto profil aku itu namanya Apta ini, yang foto profil ini namanya Apta ini sosok Batur gaibnya si Arya. Nah Apta ini pernah bangunin aku jam 3 pagi untuk cuman buat ngelanjutin nulis doang. Itu sampai ditarik-tarik. Ayo, cerita kamu belum selesai ya, ayo lanjutin kisahku, gitu. Oke, jadi namanya Apta tuh ya yang ada di profil itu ya. Kak Wahid, lu gabung lagi nih Kak Wahid. Cek nih. Mas Lutfi, tolong kali ini gak usah diangkat jadi co-host deh. Kayaknya sinyal gue gak kuat deh. Bener ini. Kayaknya ngajak berantem ini. Halo, Kak Restu. Kayaknya ada pembahasan nih sebelumnya nih. Sampai banyak banget yang mental. Enggak, coy. Ini sinyal. Gantian nih tadi saya sempat kalau berdoa. Ini mas sendiri. Ya, Ada Mas Emi. Ya, Mas MVP kayaknya lagi sinyal juga deh. Iya, movie-nya lagi belum bisa lagi nih gabung. Ada Mas Jero juga. Awal lagi. Ini di grup lagi pada debat ini, nggak bisa. Ada grup. Agak 2 menit terus gue keluar lagi. Ini KMU sudah balik lagi nih. Masalahnya kalau kita balikin langsung bisa masuk lagi masih tahu kan? Langsung masuk ke udara, biarkan. Sekarang nyimak Mas Restu sama Mas Wahid aman kan? Oh, ini kayaknya ada apa nih? Aman. Kita serahkan ke Mas Restu lah. Mas Restu kayak paling aman nih. Nggak dia lah. Maaf Mas, kita beda jurusan horor Mas. Aku jurusan Tadi melanjuti ada pertanyaan nih yang masuk ke DM. Boleh ditanggapi untuk kakak-kakak dari Kak Ed. Aku di mana sih awal mula tertarik menulis cerita horor dan kenapa lebih memilih genre horor? Atau memang karena pengalaman horor sejak kecil atau gimana? Boleh dijawab teman-teman. Jadinya bukan kayak nggak stagnan 2 menit sebentar lagi. Kenapa milih horor? Karena horor paling berkesan dan bisa ngebikin ingatan kita nggak lupa bahkan sampai bertahun-tahun. Oh, kalau romantis enggak ya Mas? Kalau romantis bajunya geli-geli terus nanti setiap Mas MVP kita sefrekuensi. Yoi.
Iya, terus sempat nyoba genre yang lain, mungkin genre yang lebih kayak selesa plak atau kayak gimana gitu. Kan baca cerita itu cringe, jadi kayak aneh, buat apa ya apa. Itu ujung-ujungnya arahnya bakal ke horor lagi dulu. Jadi kalau horor entah kenapa kita lebih gampang berimajinasi gitu. Ada batasnya. Untuk hal-hal yang di luar nalar itu bisa kita jelaskan karena kita ini horor gitu kan. Apa yang lo harapkan nggak bakal sedatar itu ceritanya gitu. Bener mas, kita sefrekuensi yoi. Oke. Kita bukan nggak suka romantis ya mas ya, tapi beda ya mas. Feelnya nggak dapet ya mas. Iya, feelnya nggak dapet. Misalkan nanti walaupun nggak suka romantis, udah punya pasangan yang diromantisin atau ya ini cerita horor punya pasangan. Setuju saya. Enggak, roman-romannya mas MVP ini korban. Enggak. Like dinner gitu kan, romantisan pakai gaun, makan Wah, ya mas. kamu tuh nggak bakal buat perjalanan, kan nggak mungkin kayak gitu. Oh iya. Lunch dinnernya apa makan malamnya ngebahas tentang pocong. Kamu tuh nggak sampai terkenal di Jawa, bahasanya nggak ada yang lain gitu. Yang perlu juga sisi romantis taruhan Mas Kira. Jadi kalau udah punya pasangan mah harus bisa romantis juga ya, jangan kasih ceritanya tentang santet dan horor mulu. Nah kalau Kawahid gimana nih? Kawahid kamu jawab. Ya, cek mic, masuk nggak suaranya? Ya, aman kawan. Oke. Sebenarnya gini sih, waktu itu kan alasanku kenapa aku menulis horor ya. Sebenarnya aku mulai suka menulis horor itu tahun 2020. Akhir tahun lah. Itu waktu itu sebenarnya aku ditantang. Ya, ditantang sama Mas History kalau mungkin kalian tahu. Jadi waktu itu kan aku cerita sebenarnya. Aku cerita pengalamanku KKN. Pengalaman horor ketika KKN. Dan Mas Pri itu bilang seperti ini. Cara kamu menjelaskan sudah jelas. Kenapa nggak kamu tulis sendiri dan kamu publikasi sendiri gitu kan. Waktu itu saya rasanya kurang begitu pede dengan apa yang saya tulis ya. Kayaknya tulisan saya seperti ini tidak cocok untuk konsumsi publik ya. Awalnya seperti itu. Tapi saya memberanikan diri untuk mempublikasi itu lewat Twitter ya pada awalnya. Dan itu trik pertama saya yang KKN di rumah Klaten. Itu benar-benar pertama kali saya nulis. Nah, mulai dari itu aku terus mendapat sebuah kenyamanan itu ketika nulis. Sebenarnya kan dari setiap orang itu pasti punya pengalaman horor ya, dan ketika pengalaman horor itu cuma diceritakan mulut ke mulut, itu kayak rasanya masih kurang gitu kan, kurang begitu apa ya. Dari itu aku mencoba untuk mengalih mediakan dari mulut ke tulisannya, supaya ketika nantinya tulisanku itu dibaca banyak orang dan supaya mereka juga bisa mengambil hikmah dari cerita atau kisah yang kualami. Nah, itu yang pertama, alasan pertama itu. Nah, alasan yang kedua itu adalah ketika banyak sekali teman-teman kampus, teman-teman organisasi ya, yang menceritakan pengalaman horornya. Dan itu tadi kayak semacam yang gue omongin di awal, yang menceritakan hanya via lisan ya. Maka dari itu aku berpikir bahwa ini kalau seperti ini terus, tidak ada dokumentasinya, dalam artian di alih media ketulisan, ini cerita ini ya ketika 5 tahun mungkin orang si pelaku ini masih ingat detailnya seperti apa. Tapi nanti ketika orang itu sudah tua, ya, apakah dia masih akan ingat dengan detail-detail cerita yang mereka alami semasa waktu muda dulu? Nah, maka dari itu aku timbul kayak semacam untuk mengalih mediakan dari cerita mereka ini tulis jadi alih media menjadi sebuah tulisan. Salah satu tujuanku itu adalah ketika besok si pelaku ini membaca ceritanya ketika dia sudah lanjut usia, bisa dibilang seperti itu. Walaupun namanya itu aku samarkan nama lokasi ataupun nama
tokohnya aku samarkan, ketika si pemilik cerita ini membaca, pasti akan tahu, oh ini ceritaku dulu. Nah, tujuanku seperti itu, Mas, supaya informasi yang ada saat ini itu tidak mengalami istilahnya seiring berjalannya waktu akan hilang dengan begitu saja gitu loh. Sih. Hanya aku tulis gitu. Oke, Kak Wahid. Jadi ya memang kenapa nulis karya horor, karena memang sudah punya pengalaman sebelumnya masing-masing kreator ini dan memang passionnya di situ. Nah, tapi nggak kepikiran ya untuk bikin cerita gitu horor romantis. Nggak kepikiran ya, Kak? Gimana mas? Nonton di suara. Kedengeran kah suaranya? Cek. Halo, cek. Halo. Masuk suaranya mas. Oke. Lanjut lagi buat ya, jadi ya memang untuk kenapa nulis horor, karena memang sudah passion dari awal. Oke, buat teman-teman yang lain ini yang mau bertanya dengan para pembicara kita, boleh banget untuk ditanyakan di DM Karya Karsa atau silakan DM ke para pembicara atau co-host. Nah, ini Kak Zero Point tadi belum menjawab nih pertanyaan dari penanya tadi di DM, boleh dijawab Kak Zero, kenapa sih memilih genre horor? Alasannya apa nggak memilih genre lain? Silakan cek Kak Zero. Teknik Mas Jiro. Apakah sinyalnya masih seperti kabarnya? Teknik ini suara aku terdengar nggak ya? Iya, terdengar Kak. Wahid terdengar. Oke, berarti kayaknya cuma masalah di Mas Jiro. Oke, ini sambil menunggu Mas Jiro ya, ini di bawah ini kan ada juga beberapa teman-teman yang terbilang gak menulis horor ya. Ini ada Mas Kalong, ada Mas Lakon. Monggo di ACC Mas. Ya, Mas Kalong. Kita ngobrol. Ya, ini penulis dari Jogja ngumpul ya. Halo, cek nih Mas Kalong. Ini di tempatku. Tempat kalian Mas Kalong udah naik belum sih? Ini kayaknya permasalahan sinyal sih. Soalnya ini ya sinyal kayaknya memang lagi begitu bersahabat ya. Nggak kurang worth it ya. Ya. Mas Kalong. Oke. Kak Dio juga belum naik nih Kak Dio. Mas Dio. Aku sempat prihatin sama Mas Dio. Tempat dia sampai Mas Dio. Dia sampai keluar rumah di dekat waduk loh. Jahat betul sinyal ya. Gimana lagi? Oke, ini mumpung lagi ada kayak wifi nih Kak Wahid. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke wifi nih. Selaku kreator yang cukup banyak pendukungnya nih, silakan Kak Wahid. Halo Kak Wahid, cek mic. Kayaknya bermasalah lagi sinyalnya ya Kak Wahid ya. Nggak mau sinyalnya parah banget sih. Halo Kak Mifi, udah aman belum Kak Mifi? Kalau nggak ngomong mah aman dari tadi juga. Gue gitu ngomong ya masalah. Gitu ya. udah ganti pakai tiga ini ya, pakai operator HP, pakai wifi-nya kamar, pakai wifi-nya lobby, yang ada di guest house suatu perusahaan Purwakarta. Udah ganti keluar juga, tetap aja. Emang intinya nggak boleh ngomong panjang, terus potong-potong. Iya, karena Mas Rinti itu sangat emas sekali pembahasannya.
lagi ngomongin karya kali ini KMWV ya. Lagi nunggu teman-teman yang lain lagi nih. Kalau KMWV sendiri dalam setiap ceritanya itu apakah memunculkan keseraman dari sebuah sosok atau apakah yang membuatnya bisa dikatakan horor dan seram itu kayak gimana KMWV? Apakah karena sosoknya atau karena memang alur ceritanya atau gimana Kak? Jujur, kalau saya selalu menjadikan cerita itu nilai pertamanya adalah hikmah dulu. Kalau hikmahnya saya anggap bagus, masalah pembangunan suasana dan segala macamnya bisa diatur dengan pemilihan kata. Itu lebih ke arah ke horor atmosferik. Itu bisa dibangun dengan pemilihan kata dan kita ngebikin orang seakan-akan emang hadir di cerita itu. Tapi yang paling saya jadikan sebuah patokan akan bagus enggaknya sebuah cerita dan narasumber yang bakal daya tarik tertingginya adalah ketika dia ngasih hikmah di endingnya. Kayak ada orang beberapa dia bekas dukun, dia bekas orang suka santet, kemudian dia sharing cerita yang akhirnya di ending dia bilang dia kira tempat. Saya bete kayak adalah orang-orang yang memang kayak menepis semua anggapan-anggapan klinik dan segala macamnya dan akhirnya kembali ke Tuhannya, kembali ke ibadah, itu juga sulit. Tapi kalau emang nanti di puncak dia tidak menghadirkan satu sosok yang menyeramkan, memakai orang takutnya nggak masalah. Karena emang ketika saya sharing cerita horor, saya bukan nyari orang takut, tapi saya pengen nyari orang dapat manfaat dari apa yang dia baca. At least dia bakal ngerasa kayak oh di belakang setan-setan ini ada orang jahat lain loh sebenarnya yang mau menggerakkan orang-orang gitu. Mungkin setan cuma datang ngagetin bikin kita takut untuk sholat malam, takut kita untuk WC, tapi setan sejauh yang saya tahu mereka nggak sampai bisa melukai kecuali atas izin Allah tentunya sampai ke sejauh bagaimana manusia bisa melukai orang lain. Jadi kalau kayak setan menyerang ini santet bergula pasti itu bukan kemauan setan, tapi emang dia terikat manusia itu sendiri. Itu susah. Lebih banyak cerita saya membuktikan bahwasanya setan itu secara basicnya hanya mengajarkan ke kesesatan, bukan ke melukai secara fisik. Secara fisik adalah jin atau setan yang disuruh dan diperintah akan suatu perikatan janji atau perikatan sumpah kepada manusia jahat yang sebenarnya jauh lebih jahat daripada itu. Begitu. Oke, menarik banget nih. Berarti memang kalau KMWV ini strateginya adalah hikmahnya dulu yang dicari ya. Kalau memang kemudian menarik baru diangkat ya KMWV ya. Nah, Oke, ini ada yang bertanya nih di DM Karya Karsa lagi nih. Di sini pertanyaannya untuk Mas Restu. Kenapa harus memilih yang horor tema santet? Dan sebelumnya apa pernah melihat proses pengiriman santet secara langsung? Nah, setahu Mas Restu, apakah kalau orang punya ilmu santet itu bisa ngelepas ilmunya tanpa harus ada sasaran orang yang pasti? Soalnya dulu di rumahku pernah ada pohon bunga sepatu tumpuk dan pohon belimbing yang mati kering dalam semalam. Atau beda malam sih antar kedua pohon itu. Katanya nenek itu ada yang lagi melepas ilmu. Ini dari Ed Chandra Yuri. Udah dijawab terus tuh. Oh my god. Oke. Aku sendiri kenapa ingin mengambil tema santet? Karena tema santet itu sendiri merupakan satu pembahasan yang sangat klasik. Dan itu merupakan seperti bukan warisan ya, seperti hal yang turun-temurun yang terjadi di Nusantara kita, Indonesia yang sudah lama dan jenisnya juga sangat banyak. Dan itu satu hal yang tidak bisa kayak tidak seperti kayak contoh kayak sosok-sosok atau apa gitu, karena bentukannya itu tidak bisa kita kenali dan kita pokoknya di luar nalar. Itu satu hal tuh. Yang kedua, karena keluargaku dari keturunan nenek, buyut itu semuanya, bahkan sama aku itu semuanya terkena santet semua. Bahkan teman-teman semua aku juga minta doanya. Kakak aku juga sekarang lagi terkena santet juga. Itu ya gitulah. Jadi kita itu emang udah memiliki throwback santet, dan tujuan aku sendiri yaitu ingin memberikan sama seperti Mas MWV sih, untuk memberikan hikmah pembelajaran untuk kedepannya. Jadi tidak melulu untuk menakut-nakuti. Jadi ada nilai edukasi tertentu. Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan sebenarnya banyak sekali sih nilai-nilai edukasi yang terjadi yang ada dalam kisah persantetan itu sendiri ya. Karena benar tadi ada yang lebih mengerikan
daripada hantu atau setan, yaitu manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya kadang aku kalau ditanya, Mas Wira, setan apa sih yang lebih nakutin? Kalau menurut aku setan nakutin ya paling bentukannya doang sih. Aku lebih menakutkan itu manusia yang bentukannya itu kadang good looking, tapi ternyata sifatnya itu bad attitude dan bahkan lebih berbahaya, lebih menyeramkan dari setan itu sendiri. Tadi yang pertanyaan selanjutnya apa Mas? Boleh dibacakan ya? Oh iya. Jadi setahu Mas Restu, apakah kalau orang punya ilmu santet itu bisa ngelepas ilmunya tanpa harus ada sasaran orang yang pasti? Soalnya dulu di rumahku pernah ada pohon bunga sepatu tumpuk dan pohon berumbing yang mati kering dalam semalam. Katanya nenek itu ada yang lagi melepas ilmu. Gitu Kak Restu. Melepas ilmu itu dalam kategori lepas keilmuan santetnya atau gimana ini? Apa dia ini menyerang atau gimana? Kayaknya sih lepas si santetnya itu. Ada yang lagi melepas ilmu santetnya. Kalau itu aku belum terlalu dalam sih mengenai hal itu. Kalau untuk melepaskan keilmuan santet sendiri, aku belum terlalu dalam untuk mengetahui hal-hal tersebut. Karena emang basically-nya aku itu lebih kepada jenis-jenisnya dan juga macam-macamnya dari santet tersebut dan penyerangannya, ciri-cirinya, dan termasuk dalam hal-hal yang bisa menangani dari santet tersebut. Karena aku juga dari kisah persantetan ini bukan termasuk ahlinya dan ini masih dalam proses yang sangat panjang untuk kembali mengetahui hal-hal yang kadang di luar nalar itu termasuk bagian dari santet. Contohnya yaitu seperti kecelakaan sendiri itu ada satu jenis santet yang bisa, kalau ini emang agak real dan non real ya, emang ini ada agak real dan non real karena ada juga santet yang bisa santet yang berjenis untuk menyerang korbannya dengan cara kecelakaan, yaitu seperti tadi santet lowo ireng. Dan kalau untuk melepas santet seperti itu aku belum terlalu mendalami itu. Oke, ya begitu jawabannya Kak Chandra Yuri yang memberikan pertanyaan, jadi belum terlalu mendalami ya Kak kalau untuk melepas ilmu santet. Nah mungkin kalau dari Kak MWV ada tanggapannya nggak nih Kak? Hal ini lebih expert ke Mas Wira sih. Kan udah sarjana, lu kan sarjana santet. Jangan. Skripsinya belum selesai sarjana santet. Atau kalau Kak MV pernahkah menulis cerita yang terkait dengan santet-santetan seperti ini? Dan itu apakah ada pengalaman atau bagaimana Kak? Tentang sering. Satu cerita yang paling sering saya angkat karena emang lebih menyukai hal yang begitu real ya, itu kan benar-benar terjadi di sekitar kita juga. Jadi kalau efek sampingnya untuk santet sebenarnya nggak terlalu berasa ya, karena emang itu udah menjadi satu orang. Paling yang pernah saya terasa adalah ketika kita sharing ini dan kita menunjukkan satu wilayah tertentu, orang-orang di sekitar wilayah itu mengkonfirmasi keberadaan orang yang dimaksud sebagai tersangka pengirim gitu. Emang oh iya di situ terkenal ada dukun gini gitu, atau enggak ada ini atau enggak ditanyain, oh itu korbannya kena sama si dukun ini bukan, yang daerah sini itu pernah kejadian kayak gitu. Tapi kalau efeknya ke saya sejauh ini enggak, kebanyakan kita ini endingnya entah itu santetnya berhasil menjatuhkan korbannya walaupun terus berlangsung, atau emang sakitnya hilang gitu karena berhasil dipatahkan gitu. Untungnya di endingnya gitu terus. Kecuali cerita saya kemarin yang di teror santet, punyanya narasumber namanya Mae gitu, bilangnya Mae gitu. Itu emang sampai sekarang pun akhirnya Mae memutuskan untuk tidak melanjutkan cerita itu lagi, nggak mau di-share di YouTube, nggak mau dilanjutin kemana-mana, cukup segitu, cukup yang diketahui oleh masyarakat, karena ternyata orang yang jadi tersangka di sana muncul lagi secara tiba-tiba dan dengan identitas lain gitu, mengawasi korban yang notabene adalah kakak kandung dari narasumber saya sendiri. Jadi itu mau nggak mau kita sebagai admin harus bijak juga ketika narasumber udah memohon seperti itu, udah tahu kondisinya kayak gimana, bisa kita stop daripada nanti membahayakan keselamatan orang-orang yang ada di cerita. Oke, jadi ini ya Kak, teror santet itu ya, dan memang ada banyak sekali hal-hal yang perlu
diperhatikan kalau menulis hal seperti ini. Oke, ini kayaknya banyak gimana? Ini buat yang lain kayaknya masih sama nih Kak, sinyalnya pada nggak dapat sinyal ini ke pembicara lainnya. Oke, mungkin untuk yang terakhir kali ini Kak, teman-teman yang ingin mencoba menulis horor, ada nggak sih tips dari MWV dan Kak Restu nih? Apa aja yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang ingin mencoba untuk menulis karya horor? Silakan dulu. Aku dulu nih mas dulu buruan. Boleh Kak Restu. Aku sendiri ya, hal-hal yang diperhatikan dalam penulisan horor itu sendiri, yang pertama satu sih kayak unggah-ungguh. Kalau dalam orang Jawa itu unggah-ungguhnya juga harus diperhatikan, karena tidak semua cerita horor-horor di sini bisa diangkat secara yang berkaitan untuk bisa dijadikan konsumsi publik. Unggah-ungguhnya juga harus itu. Dan yang kedua, kalau untuk pembelajaran untuk secara kepenulisan sih itu nanti akan bisa dilatih sendiri, karena ada beberapa tadi teman itu kok aku mau nulis horor tapi nggak tahu cara kepenulisan gimana, takutnya aku nulis malah nggak serem. Nah itu caranya kalian juga bisa membaca-baca kayak tulisan-tulisan yang horor juga, seperti tulisan Mas MWV itu rapi banget itu, dan itu juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk tiap kalimat, tiap kata apa aja sih yang harus dijadikan patokan untuk penulisan horor tersendiri. Dan mungkin halnya seperti itu sih. Jadi kayak aku sih lebih ke unggah-ungguhnya sih, karena pernah aku nulis itu judulnya Astana Kala, itu nggak diridoi, nggak diperbolehkan untuk nulis, dan aku harus menulis cerita itu selama 1 tahun, dan akhirnya aku izin lagi, diperbolehkan oleh orang tuaku untuk menulis. Yang penting unggah-ungguhnya sih. Kalau yang lainnya mungkin Mas MWV lebih dalam menjelaskan. Ya, kalau diperhatikan, kalau menurut hemat saya selaku penulis yang ya amatir juga lah, kita kan juga berangkat bukan dari hal profesional sebagainya. Untuk cerita horor khususnya kalau mengangkat dengan embel-embel based on stories, harap benar-benar kita berkompeten di sana, dan artinya kita bisa juga konfirmasi bahwa apa yang kita sampaikan akan terkonfirmasi sebagai satu hal yang benar. Walaupun itu menjual atau segala macam, kalimat ini kalimat pertanggungjawaban. Kita bilang ini based on the stories, apapun terjadi pada cerita ini nantinya, entah itu ada kasus diangkat atau orang tersinggung, terus harus siap akan ketentuan itu. Beda halnya ketika kita pengen angkat ini tapi kita ragu, mending kita buang dulu based on stories-nya, kita itu kita bisa dapetin keleluasaan dalam penulisan. Nah, untuk penulisan, karena tidak orang yang ingin merubah cara bercerita film masuk ke cara penulisan. Maksudnya gimana? Sering ngasih treatment akan-akan orang akan merasa kaget atau merasakan jump scare ketika membaca sebuah tulisan. Itu saya terapkan di 2 tulisan terakhir, yaitu Jaga Mayit dan juga di korban kecelakaan kereta api. Jadi gimana caranya orang itu masuk ke cerita dan juga kaget ketika kita ngasih plot twist atau kemunculan sosok. Dan kita kalau baca horor itu bacanya deskriptif, akhirnya kita membayangkan kemudian serem. Bukan yang kita baca, kita bisa merasakan efek kaget dan segala macamnya. Nah ini saya coba kembangkan. Ini dapat dari mana? Tentunya kita belajar dari tulisan orang-orang yang udah lebih profesional. Kita cari referensi bacaan dulu. Memang kita kalau kita emang menjadi penulis, tapi kita nggak punya referensi bacaan. Pasti dari awal kita bakal mirroring orang yang akan kita kagumi gitu loh. Kayak saya dulu sempat mengagumi cara penulisannya ya Mas Genta dari keluarga Kasat Mata, salah satu tulisan terbaik yang pernah saya baca. Di kondisi saya waktu itu belum terlalu mendalami penulisan horor. Yang muncul juga akhirnya belakangan ada 100 tahun apa sih yang di Kaskus juga yang gambarnya orang naik pakai ayunan, 100 hari jelang aku mati ya lupa. Itu intinya. Itu 2 hal yang cukup dikirakan saya pas penulisan di awal. Nggak masalah kalau emang kita punya penulis andalan atau penulis yang kita bakal jadiin mirroring kita. Cuman seenggaknya itu jadi cara nanti ujungnya kita bakal ngerasain kok, kita bakal nemuin cara bercerita kita sendiri lagi sampai orang tidak sadar kalau si ini menulis pasti sebenarnya kayak gini nih, ketahuan ini begini gitu. Dan belakang akhirnya adalah
sebelum mulai nulis coba gali dulu kira-kira apa sih yang orang dapat dari cerita kita gitu kan. Jangan sekedar kayak takut aja atau apa aja. Coba kalau lebih baik lagi adalah kita bisa dapetin hikmah atau setidaknya kita bakal mengangkat sebuah budaya, bisa juga penjelasan angkat budaya yang udah hilang, angkat urban legend yang udah hilang atau apa yang itu kita ada efek orang baca ini ada mereka dapetin gitu loh. Entah berupa informasi, itu berupa hikmah, entah itu berupa value yang sifatnya bisa mereka terapkan di kehidupan mereka masing-masing. Nah, tiga ini nih yang saya selama ini saya coba pertahankan dari perusahaan saya di MUFI sampai akhirnya sudah menghasilkan cukup banyak cerita, entah itu dari pribadi atau dari narasumber yang lain, dan alhamdulillah juga diterima oleh banyak orang. Gitu. Semoga juga teman-teman di sini yang dengerin sekarang sebagai pendengar, kita nggak tahu mungkin bulan depan atau mungkin apa waktu ke depan, itu akan jadi pembicara seperti kita-kita ini, yang jadi penulis-penulis di atas, dan bahkan jadi mungkin lebih sukses lagi dari kita semuanya. Atau akan muncul orang-orang yang lebih dedikasi lagi untuk nulis, entah itu horor atau yang lain pun, dari kalimat-kalimat sederhana yang kita sampaikan dari teman-teman penulis di space malam ini. Jadi intinya ya semangat, terus-terusan cari referensi, nonton film horor kalau perlu, biar kita nggak saklek. Ya, biar nggak saklek kesimpan di memori kita cuma sebatas anak potong tuyul, 3 tuh doang, enggak, jangan dulu 4, enggak, jangan. Kita cari tontonan yang lebih berkelas, tonton yang bakal mengubah lagi mindset kita, lebih logis lagi, dan juga memberikan treatment tertentu yang mungkin kita perlu untuk penulisan naskah kita. Itu. Silakan gue nambahkan ada juga. Ya, Dionis baru naik lagi nih. Halo Kak Dio. Halo Kak. Halo Kak. Masih putus saya nyimak aja deh. Udah enggak kok, ini udah aman kok. Siap. Ya, jadi kita lagi ngobrolin tentang apa sih yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin memulai nulis horor di Karestu Unggah dan KMWV, tentang 3 hal yang harus diperhatikan tadi. Dari Kak Dio Seta sendiri apa nih? Buat para penulis yang ingin nulis horor, apa yang harus diperhatikan? Ya, nampaknya hilang lagi nih Kak Dio. Oke, ya benar banget tadi yang dikatakan oleh KMWV. Siapa tahu nanti bulan depan atau mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu juga teman-teman yang sekarang dengarkan, siapa tahu bisa menjadi pembicara atau juga menjadi penulis horor. Nah, teman-teman yang ingin mencoba atau sudah punya karya horor, jadi bisa ikutan di event dari Karya Karsa ini tentang Karnaval Karya Horor. Jadi buat teman-teman yang punya cerita bertema horor, tidak hanya cerita ya, bisa juga berbentuk komik atau karya-karya lainnya, silakan dikirimkan ke diposting dulu terlebih dahulu di halaman Karya Karsanya, lalu link karyanya bisa dikirimkan ke media sosial Karya Karsa, lalu kita akan masukkan ke dalam halaman itu. Nah, teman-teman tersebut nanti akan ada di halaman dengan para pembicara kita yang ada sekarang ini nih, KMWV, Kak Dio, Karestu, Kak Zero Point, dan yang lain-lainnya. Jadi para pembaca juga nanti akan bisa melihat karya-karya yang baru ini nanti disandingkan dengan karya-karya top horror lainnya. Itu sih dari kami. Mungkin untuk penutup mungkin sebelum kita akhiri ini, karena memang pembicaranya juga berhalangan dengan sinyal. Ada kata penutup dari KMWV buat teman-teman? Jangan lupa malam Jumatan. Ya, itu baru dari Karestu. Parah betul. Jangan lupa kalian yang lagi berproses ya, tetap semangat. Pokoknya kalian kalau misalkan lagi nulis atau misalkan nge-tag kita, tag aja nggak apa-apa, biar kita saling angkat aja gitu. Oke, semangat. Teman-teman, itu tadi yang seperti bilang Karestu, ini komunitas horor bisa dikatakan baik orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada yang mau bikin cerita, silakan di-tag aja nih pembicara-pembicara yang ada di sini, nanti akan dibantu untuk YouTube atau dipromosikan juga karya-karyanya. Oke teman-teman, kita sepertinya berpisah di malam ini karena